Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan mereview beberapa ALT ya. Tapi sebelum itu, untuk yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Karena subscribe itu membantu membangun channel ini agar terus berkembang. Dan untuk teman-teman yang mau request untuk koin-koin apa aja yang mau direview, harga dan chart segala macamnya, buyback segala, pokoknya semuanya lah, tulis saja di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku untuk sinyal-sinyal koin Indodax, jangan lupa di deskripsi ada linknya ya. Grupnya juga ada, dan khusus untuk grup token-token micin, website mining dan airdrop ya, ada di deskripsi juga linknya ya. Ya udah, kita langsung ke koin pertama. Kita ke induk segala koin ya, Bitcoin. Kita buka advance chartnya, gimana ini kedepannya, apa harus dump lagi atau harus naik dulu apa bagaimana. Kita lihat chartnya dulu ya. Kita buka TF 1 jam ke depan ya untuk Bitcoin. Indikator ya, seperti biasa Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Ini aku refresh lagi ulang ya untuk ini udah ada indikatornya. Ini untuk 1 jam ke depan ya. Bitcoin ini harus koreksi karena stochastic RSI nya ngarah ke bawah. Tadinya mau naik MACD nya karena gagal, karena ya itulah tadi sebab penyebabnya, stochastic RSI harus ke bawah. Dan dia kalau ke bawah nabrak parabolic SAR langsung ke 675 ya. Kalau nabrak parabolic SAR mungkin paling dalam di sini ke 669, bahkan bisa ke sini ya untuk Bitcoin 1 jam ke depan ke 660. Kalau 2 jam ke depan kita cek untuk Bitcoin ya. Nah, di 2 jam ke depan ini malah berlawanan ya. Si stochastic RSI nya malah ngarah ke atas, MACD nya yang mau ke bawah. Tapi pasti turun dulu ini, karena ya tadi, karena di TF 1 jamnya tadi turun. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 674 bisa ke sini ya. Di 668 mungkin paling dalam bisa di sini nih ke 6599 ya. Itu untuk TF 2 jam Bitcoin. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Nah, di TF 4 jam ke depan juga stochastic RSI ngarah ke bawah ya. Kalau dia nabrak, minimal dia turun ke sini 667. Kalau dia nabrak parabolic SAR ke di 664 mungkin paling dalamnya ini belum bisa dilihat supportnya ya. Kita cek untuk TF 1D, kita sekalian lihat supportnya. Nah, di TF 1D ini malah mau naik ya, berarti nggak mungkin, paling dia juga turunnya nggak dalam ya, mungkin turunnya nggak dalam. Di TF 1D ini yang kayaknya mau ngangkat Bitcoin ya, mau ngangkat harganya. Mungkin di sini nih paling dalam ke 648, bahkan di sini nih paling dalam bisa ke sini 6580 kalau gagal naik ya. Tapi kalau dia naik 2-3 hari ke depan atau besok pagi ya, minimal 714, lalu ke sini ke 736. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 751 bisa ke sini nih 845, mungkin bisa new ATH, atau minimal bisa ke sini nih dalam 3 hari ke depan Bitcoin ya. Kita cek untuk TF3D Bitcoin ya. Nah, di TF3D ini stochastic RSI ngarah ke atas ya. MACD biasanya mengikuti minimal naik ya 7491. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 812 bisa ke sini. Ini paling rendah kalau dia udah nabrak parabolic SAR ya, bisa ke 872, bahkan bisa ke sini ke 973, mungkin bisa new ATH ya dalam beberapa, mungkin seminggu ke depan lah. Di TF1W ini ya, MACD nya ngarah ke bawah, stochastic RSI juga ngarah ke bawah. Tapi stochastic RSI nya itu udah ada kayak bengkokan mau ke atas ya. Mudah-mudahan bisa naik ya, dan bisa nabrak parabolic SAR di sini. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini nih 949, bisa new ATH nih untuk Bitcoin ya. Kita cek untuk TF2W. Di TF2W masih kuat turun ya, masih kuat turun karena stochastic RSI nya masih ngarah ke bawah, MACD nya juga merah pertama ya. Tapi kalau dapat support dari TF sebelumnya malah gagal turun, ini malah bisa naik ya. Mudah-mudahan bisa naik. Kita cek untuk TF1M nya ya, 1 mount.
Ini bisa turun juga ya, berarti ya di TF 1D kalau nggak salah tadi, sama 3D kalau yang bisa naik ngangkat Bitcoin ya. Udah itu udah ambrul. Kenapa aku bisa bilang ambrul? Karena stochastic RSI di 1W ini ngarah ke bawah, MACD juga udah mulai ngarah ke bawah ya. Mudah-mudahan bisa new ATH langsung ya. Kalau udah new ATH dia langsung turun habis-habisan ya. Kita langsung ke koin selanjutnya, itu MBL ya. MBL ini koin teman-teman request juga di kolom komentar ya. Dan koin-koin micin lainnya sudah naik ya. MBL, nih di sini MBL. Kita buka advance chartnya MBL. Apakah udah habis atau masih bisa naik ya untuk MBL ini? Ini mohon maaf ya, jaringan aku agak pelan jadi agak lama nunggu koinnya ya. Yang penting ilmunya tersampaikan. Kita buka TF 1 jam ke depan ya. Indikator seperti biasa ya. Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, Stochastic RSI. MBL 1 jam ke depan ya masih bisa turun karena Stochastic RSI tadinya mau naik tapi nggak jadi karena MACD-nya ke bawah ya. Ya minimal dia turun untuk malam ini ke sini 121, maksimal di 116 ya untuk TF 1 jam. Kita cek untuk TF 2 jam apakah mau masih turun atau bisa naik ya. Nah, di TF 1 jam juga harus, di 2 jam juga harus koreksi ya. Bentar lagi juga nabrak parabolic SAR. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 122 minimal ke sini 119, 116, maksimal di sini nih 114. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan untuk MBL ya. Di TF 4 jam juga harus koreksi ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini 117, maksimal bisa di sini, bisa di 112 ya. Nanti kita cek untuk TF 1D nya. Nah di TF 1D jadi sini gini, buybacknya MBL ya. Buyback MBL di 100 berapa ini, 112 sampai 114. Jadi kalau mau buyback MBL di 112 sampai 114 ya, atau dari 110 sampai 114 ya untuk buybacknya MBL. Karena di TF 1D nya dia akan naik. Di TF 1D nya bisa dilihat di sendiri ya, stochastic RSI nya ngarah ke atas, MACD juga ngarah ke atas ya. Kalau dalam minggu-minggu ini ya dia bisa nabrak parabolic SAR di 163 ya, bisa ke sini nih 191, mungkin maksimal di sini 210. Kalau dia bisa lebih ya syukur ya ke 230. Kita lihat di TF 3D, di TF 3D juga stochastic RSI nya ngarah ke atas ya. Kalau di minggu-minggu ini dia nabrak parabolic SAR, nah minimalnya naiknya ke sini 160 ya. Kalau dalam minggu-minggu ini dia nabrak parabolic SAR di 214, ya minimal ke sini nih ke 29 berapa ini? Nggak nyampe 290 deh. Di 271 ya mungkin maksimal di 463 atau 432 ya. Syukur-syukur bisa ke 600-an lagi ya. Mudah-mudahan sampai ya. Tapi jangan banyak berharap. Kita ambil minimalnya aja ya, jangan maksimalnya, bahaya. Ini di TF 1W ya, di TF 1W ini stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD nya kayak gitu, cuman parabolic SAR nya nggak jauh, jadi bisa naik ini. Kalau di TF sebelumnya di 1D, 3D itu bisa nabrak ngasih support ke TF 1W dan nabrak 231. Ya minimal bisa ke sini nih, ke 298, maksimalnya bisa ke sini. Ya mudah-mudahan bisa lebih ya. Kita cek di TF2W. Nah di TF2W ini stochastic RSI ngarah ke bawah ya. MACD juga masih kuat ke bawah ya, sudah naik itu pasti akan turun. Kayaknya maksimalnya naiknya di sini nih 229 ya. Enggak ya, cuman kalau dia bisa lebih ya syukur ya. Udah itu langsung koreksi. Kita
Kita cek di TF1M. Di 1M ini MBL ya, indikator nggak kelihatan, jadi mohon maaf, aku cuman bisa bacain sampai situ ya. Lalu koin selanjutnya ini BTT ya, BTT sekarang 39. Kemarin aku kalau nggak salah nyuruh buyback di harga 33 ya. Kita cek apa kapan dia bisa naiknya ya untuk BTT ini. Kita buka TF 1 jam ke depan. Belum bisa ya untuk BTT ini, bukan belum bisa karena jaringan aku ini ya. Jaringan aku agak pelan, jadi mohon maaf. Kita refresh aja dulu. Nah, ini mudah-mudahan bisa ya. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk BTT ya, indikator. Seperti biasa, Bollinger Band, MACD, ntar aku refresh dulu, salah itu banyak banget, nggak tahu apa yang aku pencet. Indikator ya, seperti biasa, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, terakhir stochastic RSI ya. Untuk BTT ini 1 jam ke depan ya harus koreksi ya, karena stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD biasanya mengikuti, minimal koreksi ke sini. Nah, minimal koreksinya ke sini di 37, maksimal bisa di 36 ya. Itu untuk 1 jam ke depan ya. Kita cek untuk 2 jam ke depan. Di 2 jam ke depan masih bisa naik ya, tapi kalau supportnya gagal dia bisa turun. Bisa turun karena di stochastic RSI-nya ada bengkokan ke bawah. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 38 bisa ke sini. Minimal ke 36 atau 37, maksimal ke 36 ya. Kita cek untuk TF 4 jamnya ya. Di TF 4 jam ke depan, ini 4 jamnya ini bisa naik. Besok pagi insya Allah bisa naik ya. Kalau mau buyback di 36 sampai 37 ya, 37 36 ya kalau mau buyback. Kalau mau buyback lagi lebih dalam di 34 atau 32 ya. Nah, kalau dia dapat support besok pagi, kalau dia nabrak parabolik SAR di 41, minimal bisa ke sini, ke 43, maksimal bisa di sini nih. 51 ya. Mudah-mudahan sampai. Kita cek untuk TF 1D nya ya. Di TF 1D nya masih koreksi ya, berarti harus koreksi lagi. Jadi jangan dulu buyback lah. Jangan dulu buyback. Kalau mau buyback di harga 36 sampai di 32. Jadi kalau mau buyback di 32 sampai 36 ya untuk BTT. Janganlah. Karena di TF 3D nya juga harus koreksi lagi ini. Bentar lagi juga nabrak parabolic SAR di 36 ini ya. Minimalnya bisa ke 27, bahkan bisa ke sini lagi nih, ke 16 ya. Kita cek untuk TF1W. Di TF1W pun udah memprihatinkan loh ini. Kalau dia dapat support, kalau ada yang hilap ya, untuk BTT bisa minimal naiknya ke sini, ke 63, maksimal di sini ke 83. Itu pun ada yang hilap ya, kalau ada yang hilap. Nah, di TF2W juga harus koreksi lagi ya. Stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD juga kayak gitu. Untuk support dan resistnya nggak bisa aku tunjukin ya, karena candlenya terlalu kecil. Jadi mohon maaf. Kita cek untuk 1 monnya ya. Di 1 mon juga MACD ngarah ke bawah, stochastic RSI ngarah ke bawah. Jadi nggak aku rekomendasiin lagi untuk BTT ya, karena BTT ini udah memprihatinkan lah intinya ya. Lalu koin selanjutnya DOT ya, Polkadot. Kita buka advance chartnya ya. Ntar aku refresh. Enggak usah di refresh. Mudah-mudahan bisa ini. Bisa. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk DOT ya. Bollinger Band, MACD, moving average,
parabolik SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Ntar kita tunggu dulu keluar nggak indikatornya. Kalau nggak aku refresh dulu. Nah udah aku refresh baru keluar dia. Dan untuk teman-teman jangan lupa ya, selain di subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian juga ya, karena supaya teman-teman kalian juga tahu, biar nggak blunder lah untuk beli koin sembarangan, nanti nyangkut malah cut loss ya, kasihan. Kita buka indikatornya ya, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, Stochastic RSI ya. Nah ini untuk dot ya, 1 jam ke depan bisa naik ya, karena stochastic RSI ngarah ke bawah atas, tapi nggak akan tinggi, paling maksimal di sini di 366. Kalau lebih supportnya ya bisa, kalau dia nabrak parabolic SAR di sini di 36 apa 370 ini ya, 370 ya, maksimal bisa ke 376 ya. Kita buka TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan juga ya, stochastic RSI nya ngarah ke atas, baru mau bengkokkan ke atas ya, belum ngarah ke atas. MACD nya mau ke bawah, tapi kalau dia dapat support dari stochastic RSI nya dan TF sebelumnya bisa naik nih. Kalau dia ya minimal naik ke 365 366 ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 370 lagi ya, minimal ke sini 377, maksimal di sini di 397 ya. Mudah-mudahan sampai. Kita buka di TF 4 jam ke depan ya, stochastic RSI nya ngarah ke bawah, berarti ini masih bisa kuat koreksi ya untuk dot. Tapi untuk resist dan supportnya nanti aku refresh dulu di TF 4 jam ini ya, karena udah terlalu ke zoom ya, nggak sengaja ke zoom, jadi mohon maaf. Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah untuk stochastic ini, untuk TF 4 jam ini harus masih koreksi ya. Kalau dapat support dari TF sebelumnya bisa naik, tapi harus koreksi dulu, minimal koreksi ke sini nih, ke 353, bahkan bisa ke 349 ya, baru bisa naik. Kita cek untuk TF1D nya dot. Nah di TF1D nya, jadi kalau mau buyback ya, kalau mau buyback dot di 355 sampai ke 352. Ntar aku cek 348 sampai 352 ya kalau mau buyback dot ya. Kita cek untuk TF1D nya, karena TF1D ini mau naik. Si MACD nya udah dempet ya, stochastic RSI nya belum ada support, jadi ya masih bingung mau naik ke atas atau ke bawah. Tapi ini bisa naik nih, kalau minimal naik ke sini untuk dot ya, 2-3 hari ke depan atau minggu ini ya, 400. Kalau dia nabrak parabolic SAR ke di sini di 425, minimal naik ke sini ke 463, maksimal bisa di sini nih 572 ya. Kita cek untuk TF3D nya ya, untuk dot di stochastic RSI nya ada kayak semacam bengkokan mau ke atas ya. Di MACD pasti biasanya mengikuti, minimal naik ke sini 468 maksimal. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini 540, minimal ke sini 576, maksimal ya ke sini 800. Tapi kita jangan ngambil maksimalnya ya, kita ambil minimalnya aja, nanti malah kita keluar sifat rakus tadi jadi nyangkut ya. Nah di TF1W ini stochastic RSI ngarah ke atas ya, MACD masih koreksi ya, minimal naik ke sini lagi nih untuk minggu ini 464 ya, mungkin maksimal di sini 596. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di sini new ATH pasti. Tapi kalau bisa nabrak parabolic SAR ya, kalau nggak nabrak ya nggak bisa aku pastiin. Makanya aku bilang tadi jangan ngambil take profit tinggi lah, yang penting profit gitu aja lah, jangan nyangkut. Nah untuk TF2W ini ya indikatornya nggak bisa kulihat, jadi mohon maaf, jadi aku nggak bisa bacain untuk
TF selanjutnya. Jadi kita langsung koin selanjutnya aja, Shiba Inu ya. Shiba Inu ini banyak juga ini nyangkut orang. Shiba Army katanya. Kita cek untuk Shiba. Kita buka advance chartnya Shiba. Kita buka ya, kita tunggu dulu TF, kita buka TF 1 jamnya karena jaringan aku agak lelet jadi agak lama, jadi mohon maaf ya. Nah ini bisa kita buka TF 1 jamnya, kita buka indikator Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, terakhir Stochastic RSI ya. Nah ini untuk 1 jam ke depan Shiba Inu masih akan koreksi ya, karena Stochastic RSI ngarah ke bawah. Minimal koreksi ke sini ke 3116, maksimal bisa ke sini ke 30 ya. Kita cek untuk TF 2 jamnya Shiba Inu. Di TF 2 jamnya ya Stochastic RSI ngarah ke bawah, tapi ngarah ke atas, tapi dia harus koreksi dulu. Pasti harus koreksi dulu kalau dia nabrak parabolic SAR, karena di TF 1 jamnya harus koreksi. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 3107, maksimal di sini 3032 ya. Kita cek untuk TM 4 jamnya. Di TM 4 jamnya pun harus koreksi loh. Minimal turun ya ke sini ke 3058. Kita cek untuk TF 1D-nya ya. Di 1D-nya jadi kalau mau buyback ya, kalau mau buyback si Shiba Inu ini di 30 berapa ini ya? Sekarang di sini di 3070 sampai ini juga harus, kalau ini jebol support ya 31 sampai 30 570 ya kalau mau buyback Shiba Inu. Kita cek untuk TF 1D nya ya, di 1D ini akan naik karena Stochastic RSI ngarah ke atas, MACD nya ini udah berapa kali gagal naik ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini nih 3827 ya bisa ke sini. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini nih 4757, minimal naik ke sini ya 5630, lalu bisa ke sini 7488 bisa new ATH ya. Tapi jangan kita ambil lagi, sekali lagi aku bilang jangan ngambil target tertinggi, kita ambil minimalnya aja ya, yang penting kita profit. Dan kalau teman-teman ragu, kita bisa take profit modal, hold profitnya ya. Jadi dia mau dump mau apa, tetap kita udah modal kita udah ketarik ya. Nah ini di TF 3D ya, Stochastic RSI nya ngarah ke atas, MACD biasa mengikutin ya. Minimal naik ke sini dalam minggu-minggu ini 4480, lalu bisa ke sini 5635. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini di 60, minimal ke sini nih 6984, bahkan bisa new ATH ya. Mudah-mudahan sampai di new ATH ya. Nah untuk indikator 1W nya tidak bisa dilihat, jadi mohon maaf ya. Jadi cuman sampai bisa di TF 3D aku bisa bacain analisa chartnya dan harga buybacknya ya. Ya udah, kita cukupin aja video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Share teman-teman kalian juga. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.